Robitoh Alawiyah Songong Habib Habib Pak Alawi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Apa kabar teman-teman, sahabat, sedulur, saudara-saudari? Semoga hari ini, hari esok, hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusan kita, disukseskan perjuangan kita, diberikan hasil dari segala usaha dan upaya kita dengan hasil yang sebaik-baiknya, tentu dengan keberkahan yang berlimpah ruah, karena berkah itulah yang menjadikan segalanya menjadi baik dan lebih baik. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kemarin ada surat dari Robitoh Alawiyah cabang Kutai Kartanegara ditujukan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kutai Kartanegara. Tembusannya tentu disampaikan kepada polisi, aparat, dan pejabat yang ada di sana. Isi suratnya adalah penolakan tentang kehadiran Profesor Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar yang akan memberikan pencerahan, pengajian, edukasi, pengarahan, ajakan untuk menjadi muslim yang baik, menjaga kesatuan Republik Indonesia, menjaga perdamaian dan persatuan di negeri ini. Tetapi nampaknya Robitoh Alawiyah ketakutan Robitoh Alawiyah sudah memble. Robitoh Alawiyah sudah ditinggalkan jamaah satu demi satu. Para kibin itu lari meninggalkan berak di Robitoh Alawiyah, bersih-bersih, mandi, kembali kepada pertiwi, kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kiai Haji Marzuki Mustamar ditolak oleh Robitoh Alawiyah dengan tuduhan karena Kiai Haji Marzuki Mustamar saat ini ceramahnya selalu menyadarkan kepada umat Islam, sadar jangan mau ditipu, dikadali, diabusi oleh imigran Yaman yang pasti di Indonesia tergabung ada di dalam organisasi yang namanya Robitoh Alawiyah. Setiap kali ceramah, setiap kali berpidato, setiap kali diundang, beliau memang konsisten dan komitmen ingin menyelamatkan masyarakat umat Islam Indonesia jangan sampai ditipu oleh Pak Alawi. Terlalu banyak madharat, kerusakan, kerugian yang diciptakan oleh Pak Alawi
yang ada di dalam Rabithah Alawiyah itu. Jadi semuanya diungkap. Mulai dari akhlaknya, mulai dari tipu-tipunya, mulai dari rencana jahatnya, mulai dari visi misi yang ingin menguasai negeri ini, mulai dari menggusur pahlawan-pahlawan, mulai dari menjelek-jelekan ulama Nusantara, semuanya diungkap oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Termasuk tokoh-tokohnya yang ngawur ceramahnya, yang ngawur pidatonya, yang ngarang-ngarang ceritanya. Dikuliti habis oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan memang yang paling menohok membuat mati kutu Mbah Alawi adalah ketika disampaikan kepada umat dan masyarakat bahwa Mbah Alawi itu adalah antek Belanda, didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menipu dan menindas umat Islam, bekerja sama dengan Belanda, bahkan menjadi congosnya Belanda. Lebih dari itu, dibeberkan dengan nyata Mbah Alawi keturunan Arab saja pun tidak. Bagaimana mengaku cucu Rasulullah? Maka sudah dipastikan mereka adalah keturunan Yahudi. Ini yang berat ditanggung oleh Mbah Alawi. Kalau satu pengakuannya sebagai cucu Rasulullah sudah tidak ditanggapi, sudah tidak diakui, maka Mbah Alawi akan mati kutu, hidup sengsara, menderita di negeri ini, di mana sebelumnya hanya ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Gampang sekali menipu umat Islam, minta uang, minta duit, minta ini, minta itu, minta tanah, malah minta istri pula lagi. Ini yang membuat mereka mati kutu, mati gaya, mati langkah, dan itu disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tidak ada alasan lain, maka dituduh Kiai Haji Mustamar sebagai orang yang menarasikan, membenci keturunan Rasulullah. Bib, kita bangsa Indonesia dari dulu sebelum ente datang, kami sudah punya keyakinan, kami sudah punya pemahaman bahwa menghormati cucu Rasulullah itu wajib. Jadi jangan ente plesetkan, jangan antum plesetkan. Kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar mengajak, menyiarkan, menyebarkan kebencian terhadap cucu Rasulullah, itu ente pelintir. Kita dari dulu, dari kecil, dari antum sebelum datang ke Indonesia, kita sudah percaya, yakin dengan sebenar-benarnya bahwa cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah itu ada dan kita wajib menghormati. Tetapi ketika kita tidak menganggap Habib itu sebagai cucu Rasulullah, dan ketika kami menganggap ente, antum itu cucu Rasulullah, dan kami menganggap kalau Habib itu adalah pembegal nasab, maka jangan artikan ketika kami tidak mengakui antum sebagai cucu Rasulullah, lalu ente pelintir, ente framing. Kiai Haji Marzuki Mustamar telah menyebarkan ujaran kebencian lantaran menyampaikan bahwa jangan akui Habib itu sebagai cucu Rasulullah. Luar biasa hebatnya Rabithah Alawiyah ini untuk soal pelintir-pelintiran ini. Itu surat yang dijadikan alasan untuk menolak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Yang kedua, dalam surat itu dinyatakan bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah memecah belah umat.
akan menimbulkan perpecahan dan sebagainya dan sebagainya. Bib, Robitoh, Taufik Asegaf, dan siapa lagi yang bergelar Habib? Pikir atuh, pikir. Kita bangsa Indonesia dari dulu ingin menjaga persatuan Indonesia. Kita sudah bersepakat Indonesia adalah harga mati. Persatuan harus tetap digalang. Perdamaian harus segera diwujudkan. Tetapi ketika kami menyebutkan, Ki Haji Marzuki menyebutkan bahwa Habib itu adalah imigran Yaman yang datang ke Indonesia dan tidak tahu diri. Itu kami sebutkan karena antum para Habib tidak tahu diri, sudah mengengar di Indonesia, makan di Indonesia, tidak mau bergabung bersatu dengan kami orang Indonesia. Yang memecah belah, memisahkan diri itu antum, Bib. Pernahkah antum merangkul kami? Tapi kami merangkul antum. Ingat, Bib, setelah Belanda kalah, setelah kita merdeka, Belanda pulang ke kampung, mestinya bangsa Indonesia ini mengusir antum kembali ke Yaman. Mestinya antum segera angkat kaki dari Indonesia. Karena ente tidak pernah ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Dan ente juga tidak pernah ikut berjuang menjaga, mempertahankan kemerdekaan ini. Malah ente yang sudah menikmati kemerdekaan, bukan menjadi warga negara Indonesia, bikin partai komunis. Siapa yang menjadi tokoh-tokoh pemimpin partai komunis yang memberontak di Indonesia ini? Ente, antum, Habib, antumlah yang memecah belah kami. Kami sudah bersatu, tetapi antum bawa komunis dari Yaman di sini mengajak saudara-saudara kami, teman-teman kami untuk masuk mengikuti jejak antum demi ambisi antum. Saudara-saudara kami jadi korban karena mengikuti antum, membuat komunis, dan itulah antum yang memecah belah kami, memecah belah bangsa Indonesia. Sadar atau Bi? Jadi sesungguhnya yang memecah belah adalah antum itu sendiri, karena antum tidak pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan dan tidak pernah mengisi kemerdekaan, kecuali antum mencari makan dengan nipu-nipu untuk kepentingan antum sendiri. Ketika kami sadar bahwa antum dan rombongan antum, juga orang-orang yang mengikuti antum, terbukti melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, mengacaukan negeri ini, ngaku-ngaku negeri ini sebagai negeri ente, sejarah dirubah, tokoh-tokoh kami diaku oleh antum sebagai tokoh dari Yaman. Ketika kami sadar, dan itu kami suarakan, satu demi satu, saudara-saudara kami mulai sadar, kecuali orang-orang yang sudah hilang otaknya, dan itu sudah ente apusi, ente gendam, yang jadi mukibin itu. Sungguh pun demikian, insya Allah mukibin itu satu demi satu akan sadar. Nah, ketika sadar bahwa selama ini ditipu oleh antum semuanya, sudah sadar, lalu meninggalkan antum
Antum ditinggalkan. Sekarang kalau ente menyatakan dipecah belah, yang memusuhi itu antum, yang memisahkan diri itu antum. Dan orang-orang yang kembali kepada habitat, kembali kepada Ibu Pertiwi, itu adalah orang-orang yang sadar dan bergabung dengan kami. Maka sesungguhnya yang memecah belah itu adalah antum. Dulu kami satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu perjuangan. Tetapi setelah antum ada, saudara-saudara kami banyak yang tertipu dan ikut antum. Itulah orang yang Anda pecah belah. Di mana? Maka ketika Anda membuat surat bahwa Kiai Haji Marzuki hadir di Kutai Kartanegara memecah belah, sesungguhnya kehadiran beliau adalah untuk mempersatukan umat yang selama ini dipecah-pecah oleh Habib. Satu ikut pribumi, satu membela Habib. Itu yang sebenarnya ingin disatukan kembali oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mustamar. Dalam surat Rabithah Kutai Kartanegara itu juga menyebutkan kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar akan membuat negara ini atau Kutai Kartanegara tidak kondusif. Itu alasan ente yang membuat Kutai Kartanegara tidak kondusif. Bukan Kiai Haji Marzuki Mustamar, tapi antum. Kalau antum diam, tidak ada masalah. Kiai Marzuki datang menemui saudara-saudaranya, warga Nahdlatul Ulama. Antum siapa? Hitungan, coba dihitung. Kira-kira Habib yang ada di Kutai Kartanegara ada berapa ekor? Coba sebutkan. Ada berapa ekor? Kalau dulu kemarin pernah dinyatakan, katanya di Indonesia ini ada 4 juta Habib katanya. Oke, tidak masalah. 4 juta itu di seluruh Indonesia. Kira-kira yang ada di Kutai Kartanegara itu ada berapa ekor, Habib? Lalu bandingkan dengan umat Islam. Warga Nahdliyin khususnya yang ada di sana. Itu. Jadi kalau ente menuduh Kiai Haji Marzuki Mustamar akan menciptakan situasi yang tidak kondusif, maka sesungguhnya antumlah yang membuat situasi tidak kondusif, karena antum akan melakukan hal-hal yang menciptakan daerah itu tidak menjadi aman, karena ente sudah sakit hati. Sakit hati, sakit jiwa, ODGJ. Kiai Haji Marzuki Mustamar datang ke sana, mengajak warga Nahdlatul Ulama, mari kita istighosah, mari kita zikir, mari kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti Nahdlatul Ulama, mengamalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Di mana ketidakkondusifannya? Jadi karena ente sudah sakit dan tidak berdaya, karena antum itu sudah terhina dan tidak bisa mengangkat lagi martabat karena sudah terbongkar keburukannya, disitulah maka ente, antum, wahai para habib Rabithah Alawiyah, antum sudah tidak punya harapan. Habis sudah cerita Anda. Jadi yang antum pikirkan itu adalah antum karena sudah sakit. Ketika sudah sakit,
sudah sengsara, sudah menderita, maka orang lain yang disalahkan. Padahal sesungguhnya yang membuat antum terhina, antum menderita, antum tersiksa, itu adalah karena ulah antum sendiri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, luar biasa. Itu di antara 3 poin, dan tentu mungkin masih ada poin-poin yang lainnya. Rabithah Alawiyah benar-benar songong, dan Pak Alawi Habaib itu sombong. Kepada para Habib, saya nasihatkan, saya tidak ada rasa benci, tetapi saya menyadarkan kepada saudara, sadarlah, kita adalah sama, sederajat. Tapi kami membongkar tidak suka ketika Anda mengaku-ngaku sebagai manusia super. Itu yang kita benci. Kalau soal kemanusiaan, wajib kita memanusiakan. Jangankan sampean, kucing saja saya hormati. Saya perlakukan dengan baik. Jadi tidak ada kebencian. Yang ada adalah meninggalkan Habib. Jangan lagi Habib-Habib itu dilebih-lebihkan, menuntut privilege dari bangsa ini. Tidak ada lagi. Maka Rabithah Alawiyah dan Pak Alawi juga Habib-Habib, kalian adalah orang asing yang ngenger di negeri ini. Masa orang ngenger mau menghalau pribumi? Ki Haji Mustamar itu asli Indonesia. Pak Alawi Rabithah Habaib asli Yaman. Masuk ke Indonesia, seperti saya katakan tadi, mestinya diusir. Tetapi ulama-ulama punya rasa kasihan, rasa cinta, rasa sayang. Maka dibiarkan antum tinggal di Indonesia. Mestinya Anda juga mendaftar menjadi warga Indonesia. Tetapi undang-undang peraturan yang mestinya antum ikuti selepas penjajahan Belanda, ketika Anda ingin menetap di Indonesia, mestinya Anda mendaftar menjadi warga negara. Tetapi tidak. Oke lah, itu sejarah masa lalu. Tetapi Anda harus sadar bahwa sesungguhnya Anda adalah imigran ngenger di Indonesia. Ki Haji Mustamar adalah orang Indonesia, datang ke tempatnya sendiri. Kenapa mesti Anda halau? Kenapa mesti Anda usir? Tidak punya malu sebetulnya sampean itu. Wahai para Habib, wahai Rabithah Alawiyah, berapa orang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menolak Ki Haji Marzuki Mustamar, sementara warga Nahdlatul Ulama jauh lebih besar daripada keberadaan Anda, Habib yang ada di sana. Kalau boleh saya reka-reka, mungkin Anda tidak lebih besar dari 2% dari warga Nahdlatul Ulama yang ada di sana. Bagaimana mungkin minoritas akan kurang ajar terhadap mayoritas? Untung saja kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak seperti bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa lain ketika ada minoritas mereka akan dihajar. Kita tidak. Kita menyayangi, apalagi Pak Alawi itu masih satu agama, satu keyakinan.
Dan kita punya tanggung jawab tetap menjaga, menghormati, memuliakan kemanusiaan. Jadi berapa jumlah Anda sampai berani-beraninya itu? Kita memang tidak seperti kalian. Kita banyak, tetapi selalu tasamuh, toleran, menghargai pendapat. Tapi Anda yang minoritas itu tidak punya toleransi, tidak menghargai, malah mencaci-caci. Kita adalah bangsa Indonesia yang ramah, yang siap menerima siapa saja. Asal mereka baik, kita pasti akan perlakukan jauh lebih baik. Tidak seperti ente. Untuk catatan saya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Wahai bapak-bapak pengurus besar Nahdlatul Ulama, NU yang menjadi pengurus, NU struktural, karena kelakuan sampean-sampeanlah Rabithah Alawiyah kurang ajar. Karena sikap sampean PBNU terhadap Rabithah Alawiyah yang menganggapnya sebagai orang hebat yang luar biasa, maka Rabithah Alawiyah dan Pak Alawi semakin kurang ajar dan semakin sombong. Tidakkah sampean sadari? NU telah dirusak. Sejarah NU telah diputar balikkan. Persatuan NU diacak-acak. Tapi sampean diam. Sampean tidak membela warga NU. Dan ketika warga NU bangkit membela diri untuk melawan kesombongan dan keangkuhan Rabithah Alawiyah, sampean malah menyalah-nyalakan, menuduh kami orang munafik, kaum khawarij, memecah belah, mengadu domba. Sesungguhnya sampeanlah yang kurang tanggap. Ketika sampean membiarkan NU diacak-acak, maka sampean adalah dayus. Sampean tidak punya kepedulian terhadap warga. Sampean lebih senang bergandeng renteng dengan para habib. Malah organisasi yang didirikan untuk memperkuat NU sampean tuduh sebagai organisasi. Entah organisasi apa, tapi yang jelas ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa organisasi yang dibentuk warga NU dituduh sebagai PKI gaya baru, dan sampean diam saja. Sampean malah mengiyakan. Dan ketika kini warga NU hampir sekian puluh persen, 80% mendukung perjuangan Wali Songo, sampean tidak berbuat apa-apa. Dan saat ini juga mungkin harga diri sampean sudah tidak ada di mata warga NU. Kenapa? Karena sudah ada di Ka'bah, di bawah ketiak Pak Alawi. PBNU tidak bisa dijadikan imamnya warga NU, kata Kiai Haji Marzuki Mustamar. Malah dia jadi makmum, ikut Rabithah Alawiyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata apa yang paling tepat untuk menilai, untuk mengucapkan perilaku semacam itu? Tidak usah berat-berat, kita bikin ketawa saja dah. Kemudian catatan saya untuk PCNU Kutai Kartanegara.
kepada sampean-sampean PJNU, saya sampaikan hormat takdim. Saya berikan apresiasi karena sampean-sampean berani melawan arus PBNU ketika PBNU melarang pengurusnya untuk bekerja sama dengan organisasi lain. Orang-orang enak juga, apalagi PWILS. Itu dilarang, tetapi sampean berani. Dan itu artinya saya punya penilaian bahwa sampean tidak takut akan dipecat oleh PBNU. Sampean berjuang demi warga NU, bukan berjuang untuk pengurus NU. Pengurus NU biarlah berjuang untuk cari duit, cari kehormatan, cari kedudukan, diangkat jadi komisaris, jadi dewan ini, dewan itu, dan sebagainya. Tapi sampean konsisten berjuang demi NU, bukan pengurus NU. Ketika pengurus-pengurus yang lain NU struktural tidak berani bersuara, padahal dalam hatinya tahu bahwa yang dilakukan PBNU itu sama sekali tidak mengayomi warga negara. Tapi pengurus NU yang resmi struktural tidak ada yang berani karena takut dipecat. Kenapa takut dipecat? Tidak bisa dipungkiri, mereka ingin menjadi pengurus NU karena ada niat di balik, atau ada niat udang di balik batu. Salut kepada saudara. Saya tidak tahu kabarnya apakah penolakan ini berjalan atau tidak, tetapi ini adalah setidak-tidaknya pelajaran bagi kita pengurus NU, dan kita jadi tahu memang Pak Alawi liciknya luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tersinggung.